Halo, salam istimewa dari Jogja. Episode kali ini kita akan terusin membahas tentang motherboard ini, ROG Maximus 13 Apex. Di 2 episode lalu kita sudah pernah buat videonya tentang perkenalan dan membahas fitur-fitur yang disediakan oleh motherboard ini. Dan kita bareng-bareng admit bahwasanya motherboard ini memang khusus banget, spesial banget, didesain untuk kebutuhan para overclocker maupun enthusiast user. Banyak banget fitur spesialnya dan BIOS-nya juga sangat-sangat detail dalam pengaturan hardware-nya. Nah, sekarang ini kita akan mencoba beberapa fiturnya untuk mencoba mengoptimalkan RAM atau memori yang kita akan pasangkan dengan motherboard ini. Kita akan coba mengoverclock memori sampai titik maksimal yang mungkin dilakukan oleh motherboard ini. Kenapa nggak CPU-nya? Kenapa nggak prosesornya? Karena idealnya memang kalau motherboard ini, idealnya kita harus menggunakan cooling yang lebih advance, extreme cooling, liquid nitrogen. Dan sampai saat ini kayaknya kita belum siap untuk itu. Jadi episode kali ini kita akan mencoba men-tweaking memori atau RAM dengan motherboard Maximus 13 Apex. Oke, sebelum kita coba men-tweaking memori, kita akan jelasin dulu testbed yang kita gunakan pada episode kali ini. Yang pertama, jelas kita menggunakan motherboard ini ya, ROG Maximus 13 Apex. Terus prosesornya kita pakai apa? Kita pakai Intel generasi 11 i7 11700K atau codename-nya Rocket Lake, dan ini sebenarnya masih yang punya Intel ya, jadi Intel konfidensial, cuman ini adalah i7 11700K. Terus memorinya kita pakai apa? Kita menggunakan sepasang 1 pair memori 16GB kit 8GB x 2 dengan rating 4000 MHz CL18. Kita akan coba mengoptimalkan memori tersebut di titik yang paling tinggi yang mungkin kita lakukan untuk benchmark dengan motherboard ini. Sepintas kemarin saya lihat juga ada beberapa fitur yang menurut saya cukup menarik. Asus ROG Maximus 13 Apex ini menyediakan preset memori alias profile memori untuk mempermudah para overclocker untuk mencapai tingkat memori yang diinginkan. Dan istimewanya pada preset memorinya Asus ini itu diklasifikasi bukan hanya menurut speed memory dan latensi dan voltasenya saja, cuman juga diklasifikasi menurut chipset yang digunakan dalam modul memori tersebut. Jadi lebih spesifik dibandingkan merek lain setahu saya. Kita akan coba preset memory overclocking dari Apex ini, apakah benar-benar bisa akurat, apakah bisa membantu overclocker kelas hore-hore seperti saya untuk bisa mencapai clock memory yang lebih tinggi daripada menggunakan motherboard lain. Kita akan coba bareng-bareng habis ini. Untuk testbed lengkapnya nanti kita akan sertakan di deskripsi dan mungkin kita lampirkan di samping. Oke, kita menggunakan tim Extreme 4000, itu artinya ketika kita load XMP-nya di BIOS, otomatis dia akan berjalan 4000 MHz dengan timing dan voltase juga yang otomatis akan terload. Kita lihat timingnya di sini, di diagram timing control, kita lihat timing yang dibawa oleh XMP-nya dari 18.22.22. Dan ini dia berhasil masuk Windows di XMP 4000 MHz CL18.22.22 dual channel. Lalu habis ini kita akan coba masukin preset yang disediakan oleh motherboard ini. Kita menggunakan chipset Hynix, jadi kita load yang Hynix 2x8GB dengan rating 4800. Ketika kita load presetnya, otomatis timing, subtiming, dan voltase akan terload secara otomatis. Kita nggak usah pusing-pusing mengatur timing dan subtiming. Lalu kita akan coba manual ke 4800 dan kita coba tes konfigurasi ini apakah berhasil masuk ke Windows. Ya, berhasil. Dengan memanfaatkan preset yang disediakan, kita berhasil masuk ke DDR4 4800 dengan mudah dengan CL19 2525. Berikutnya tantangannya adalah menjalankan di DDR4 5000 dual channel. Kita tetap menggunakan preset yang tadi, kita atur manual jadi 5000 MHz, tapi kita akan sedikit kendorkan latensi utamanya dari 19 ke 20. Kita coba save preset ini apakah bisa masuk Windows dan benchmark. Dan akhirnya bisa jalan masuk Windows di DDR5000 CL20 2525 dengan tetap 1,55 volt FDIMM-nya. Dan kita akan coba tes benchmark memorinya, read maupun write-nya. Read-nya lumayan signifikan, di atas 30% kenaikan bandwidth-nya. Begitu juga dengan memori benchmark write-nya, hampir sama, di atas 30% kenaikan bandwidth-nya dengan menaikkan speed-nya dari 4000 ke 5000 MHz, walaupun latensinya sedikit lebih longgar, dari 18 ke 20 ya. Tapi secara umum, bandwidth-nya naik cukup signifikan. Dan akhirnya saya berhasil mencapai clock 5000 MHz dual channel CL20 dengan voltase 1,55 volt.
Tadi preset yang dipakai sebenarnya adalah profile dari preset dari Asusnya itu yang 4800 CL19 untuk chipset Hynix. Dan ketika tadi kita cek di software Typhoon Burner, kita tahu bahwasannya memang si Extreme ini menggunakan chipset Hynix. Jadi kita menggunakan profile tersebut, preset tersebut, dan kita tweak sedikit, kita rubah sedikit latensi utamanya dari 19 ke 20, dan akhirnya kita berhasil masuk ke Windows dan membenchmarknya untuk mengetahui bandwidth memorinya, baik write maupun read-nya. Dan kita lihat tadi hasilnya cukup signifikan, dari 4000 ke 5000 bandwidth memorinya naik cukup signifikan. Jadi begitu teman-teman, walaupun ini memang banyak banget fitur yang disediakan oleh Apex di BIOS-nya. Jujur saya pribadi tidak mengerti satu persatu detailnya ya, jadi saya beberapa fitur mending milih auto aja untuk amannya. Dan memang mungkin buat teman-teman yang pengetahuan hardware-nya belum sampai ke tingkat profesional, bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ternyata disediakan juga oleh motherboard ini untuk mempermudah kita overclocker kelas hore-hore untuk bisa mengoptimalkan hardware-hardware yang kita pasangkan dengan motherboard ini. Begitu aja mungkin tes singkat ini, yang sangat singkat ini, mungkin bisa menginspirasi teman-teman dan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih yang udah bersama kita Jawara Media. Terima kasih juga yang udah subscribe, yang belum subscribe kita tunggu subscribe-nya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam istimewa dari Jogja.